Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsukisi sama sebelumnya atau part 27. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya para pemimpin yang tergabung dalam aliansi sedang mengadakan pertemuan di kerajaan Roden atau tepatnya di kota Olaf. Dan seperti biasa, Ark yang bagian menjemput dan memindahkan mereka semua ke kota itu. Cuma Ark sendiri tidak ikut masuk ke dalam ruangan atau tidak ikut membahas hal-hal penting bersama mereka. Jadi dia hanya bersantai di istana Roden sambil menunggu mereka selesai. Nah, pada saat Ark berjalan-jalan di istana, dia sempat bertemu dengan Rita dan juga Lauren. Cuma mereka hanya ngobrol bentar dan setelah itu langsung berpisah kembali. Karena Ark berniat pergi ke toko laki di kota Lamur dan juga sekalian menjemput Chome untuk mengendarai kereta kudanya. Saat itu dia sudah sampai di desa baru Ras Bisman dan setelah bertemu dengan Chome, mereka langsung berpindah ke kota Lambur. Laki sendiri sudah menyiapkan semua kebutuhan yang diminta oleh Ark sebelumnya dan hanya tinggal membawanya pulang karena memang untuk pembayarannya sudah Ark selesaikan lebih dulu. Cuma Laki bilang kalau bahan monster sabis morse yang sebelumnya dilelang masih belum laku dan malahan kata Laki ada yang sempat berniat mencurinya. Tapi untungnya sang pencuri langsung ketahuan dan tidak berhasil untuk mencuri bahan itu. Mungkin karena bahan itu dikenal sangat langka dan juga punya harga yang sangat mahal, makanya sampai ada yang berniat untuk mencurinya. Lalu setelah mengangkut semua bahan kayu ke kuilnya, Ark langsung mengantarkan Chome pulang ke desanya bersama dengan para pekerja atau para tukang kayu. Jadi memang Ark selalu menjemput mereka setiap pagi lalu di sore harinya diantarkan pulang kembali atau setelah selesai kerja. Karena jarak antara kuil dan desa baru kan lumayan jauh dan juga cukup berbahaya. Setelah itu di malam harinya Ark kembali ke kota Olaf untuk mengantarkan semua pemimpin yang hadir dalam pertemuan dan begitu selesai dia langsung kembali ke rumah atau kuil pribadinya. Nah di hari berikutnya Ark punya waktu luang dan berniat menikmatinya untuk bersantai di suatu tempat. Kebetulan saat itu Ponta sedang asik bermain bersama Siden, jadi Ark sengaja tidak mengajaknya dan membiarkan mereka bermain lebih lama. Saat itu Ark sendiri langsung berpindah ke kota Luvierte atau kota pertama yang dia datangi setelah memasuki dunia itu. Di sana dia sempat berjalan-jalan mengelilingi jalanan kota sambil bernostalgia dan juga menikmati makanan di kota itu yang terkenal sangat enak. Dan mumpung sedang di kota itu, Ark juga menyempatkan diri mengunjungi desa Rata atau desanya Marka dan adiknya yaitu Irina. Cuma Ark tidak sempat untuk mendatangi rumah mereka dan bertemu dengannya. Nah, pada saat Ark sampai di desa itu, ada sebagian penduduk yang sedang berkumpul dan mereka kelihatan sangat sedih. Jadi Ark pun bertanya apa yang baru saja terjadi. Salah satu dari mereka menjelaskan kalau belum lama itu, ada dua anak yang meninggal akibat suatu penyakit. Bahkan itu bukan yang pertama kalinya dan sebelumnya juga ada beberapa anak yang meninggal akibat penyakit yang sama. Cuma warga desa menjelaskan kalau penyakit yang mengakibatkan anak-anak itu meninggal cuma flu atau batuk biasa kata mereka. Karena memang dari dulu angka kematian di desa-desa kecil seperti desa Rata lumayan tinggi dan bagi mereka itu hal yang biasa. Soalnya ya tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan juga obat-obatan yang mahal. Simpelnya bagi warga desa Rata untuk makan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari aja udah lumayan sulit dan mereka tidak punya banyak uang untuk membeli obat-obatan yang mahal. Makanya di animenya dulu Marka rela membahayakan diri hanya untuk mengambil tanaman obat dan menjualnya di kota. Karena memang keluarganya sangat membutuhkan uang. Dan juga tanaman obat seperti itu tidak selalu tumbuh setiap hari atau cuma tumbuh di musim tertentu. Makanya dulu di saat Marka mengambil tanaman obat hanya mengambil seperlunya saja dan tidak langsung mengambil dengan jumlah yang sangat banyak. Karena Marka paham kalau warga desa juga kadang sangat membutuhkannya dan tanaman obat itu tidak selalu tumbuh setiap hari. Nah mungkin saat ini tanaman obat belum musimnya tumbuh, makanya warga desa sampai kekurangan obat untuk menyembuhkan anak-anak yang terkena penyakit. Ya tentu warga yang mendengarnya juga sangat sedih, cuma di sisi lain dia lumayan lega karena warga desa mengatakan kalau Marka dan keluarganya masih baik-baik saja dan mereka masih sehat walafiat. Ark sendiri tidak bisa membantu banyak dan tidak mungkin untuk sembarangan ikut campur dalam permasalahan mereka. Tapi sebelum pergi meninggalkan desa, dia sempat memberikan 5 koin emas dan meminta mereka untuk memberikannya pada keluarga yang sedang menderita ataupun yang sedang berduka. Tentu uang sebanyak itu sangat berarti bagi mereka dan hanya itu yang bisa Ark lakukan untuk membantu mereka. Lalu di malam harinya, Ark pergi ke desa Lalatoya untuk mengunjungi Ariane dan juga Dylan yang sudah kembali dari kerajaan Helik.
Bahkan Dylan sudah sempat ke kota Maple dan menemui para kurcaci untuk meneliti bola kristal yang sebelumnya Ark temukan di istana Thanatos. Nah, di sini Dylan mengatakan ada hal penting yang berniat dia bicarakan dan meminta Ark untuk sekalian menjemput Chiome di desanya. Jadi tanpa menunggu lama, Ark pun langsung menjemput Chiome dan juga Ponta yang masih ditinggal di kuil. Setelah Ark, Chiome dan Arena berkumpul, Dylan mengatakan kalau bola kristal yang sebelumnya mereka temukan telah selesai diteliti. Jadi kata ras kurcaci, bola kristal itu punya kemampuan untuk memindahkan seseorang ke tempat lain cuma hanya sekali pakai. Atau simpelnya bola teleportasi yang cuma sekali pakai dan jika sudah digunakan maka bola itu akan lenyap dengan sendirinya. Jadi bola kristal itulah yang biasa digunakan oleh Thanatos untuk berpindah tempat karena memang dia tidak bisa menggunakan skill teleportasi secara instan seperti Ark. Namun di sini Dylan penasaran jika bola itu diaktifkan akan dipindahkan kemana mereka, karena kan bisa saja tempat tujuan pindahnya akan mengarah ke tempat kardinal yang masih hidup. Jadi di sini mereka sepakat akan mencobanya nanti dan tentu harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk karena belum tahu tujuan pindahnya kemana. Makanya sebelum mencobanya mereka berniat mengisi energi dulu dengan cara menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh Mama Glenis yang sangat enak. Lalu selanjutnya ada chapter yang menceritakan pertemuan Lauren dengan Ark sebelumnya, tapi kita lihatnya dari sudut pandang Lauren. Cuma ya intinya Lauren merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan Ark dan sangat tidak menyangka kalau pertemuan mereka akan terjadi di kerajaan Roden. Bahkan sampai saat ini Lauren masih belum tahu apapun mengenai identitas Ark dan dia berasal dari mana. Jadi ya setelah Ark pergi, Lauren masih sangat penasaran dan menduga-duga Ark itu berasal dari mana. Karena memang di mata Lauren Ark itu sangat misterius. Sampai akhirnya di saat Lauren dan Rita masih berdiam di tempat itu, ada satu orang yang menyapa dan menghampiri mereka yaitu Pangeran Zack. Tentu Lauren yang melihatnya sempat bengong dan tidak menyangka kalau Pangeran Zack akan datang menghampirinya. Ada banyak hal yang mereka bicarakan di sini dan bahkan Pangeran Zack sempat menceritakan mengenai peperangan sebelumnya di kerajaan Hylik. Namun awalnya Pangeran Zack sempat beberapa kali bertanya pada Lauren, apa hubunganmu dengan Ark dan apakah kalian saling mengenal? Lauren pun dengan ragu menceritakan apa adanya kalau Ark sempat menyelamatkan nyawanya dari serangan para bandit. Namun Lauren juga tidak mengenalnya dengan baik dan bahkan tidak tahu Ark itu berasal dari mana. Tapi di sini Pangeran Zack memberitahu kalau Ark itu merupakan ras elf yang berasal dari hutan Kanada dan itu sangat mengejutkan Lauren. Nah, setelah mendengar cerita Lauren, Pangeran Zack sempat mencocokkan waktunya dengan penyerangan di Kastil Diento yang bahkan sampai membunuh Diento sendiri. Sebenarnya Pangeran Zack dan bangsawan lainnya masih belum tahu mengenai kejadian yang sebenarnya dan hanya menduga kalau ras elf lah yang telah melakukannya. Cuma kan mereka tidak tahu kalau Ark dan Ariane yang membunuh Diento dan menghancurkan kastilnya. Nah, setelah mencocokkan waktunya, Zack semakin yakin kalau Ark lah yang telah menyerang kastil Diento. Walaupun ya Pangeran Zack juga tidak akan berani melakukan apapun. Di sini Lauren tentu bertanya kenapa kau menceritakan semua itu padaku dan apa untungnya bagimu. Pangeran Zack hanya menjawab kalau anggap saja sebagai hadiah untuk ayahmu yang selama ini sudah sangat baik dan juga sering mengirimkan hadiah untuk sang raja. Bahkan Lauren sempat bertanya apakah kau sangat membenci adikmu atau Yuriarna. Karena di sini Zack sempat mengatakan kalau Lauren sangat mirip dengan Yuriarna, tapi dia mengatakan itu dengan ekspresi yang kelihatan tidak senang. Zack pun menjelaskan kalau itu kurang tepat, tapi memang aku tidak terlalu peduli dengannya. Jadi sebenarnya tujuan Zack menguasai kerajaan Roden dan ingin menjadi raja itu bukan hanya untuk kepentingan pribadinya. Malahan dia sangat memikirkan masa depan Roden dan selalu memperjuangkannya, tapi dengan cara dia sendiri. Nah, saat ini kan Yuriarna yang punya peluang paling besar untuk menjadi raja berikutnya dan bahkan mendapatkan dukungan yang jauh lebih banyak dari Pangeran Zack. Cuma Pangeran Zack-nya tidak lagi punya keinginan untuk mengalahkan Yuriarna dan malah seperti mendukungnya. Karena menurut Pangeran Zack, kerajaan Roden akan punya masa depan yang jauh lebih cerah saat Yuriarna yang memegang kekuasaannya. Terbukti saat ini Roden sudah punya hubungan yang baik dengan bangsa elf maupun ras beastmen dan bahkan mereka akan menjalin hubungan dagang. Walaupun Zack menduga nantinya akan ada beberapa bangsawan yang tidak setuju dengan ide-ide Yuriarna. Tapi kata Zack hal itu tidak akan jadi masalah karena pastinya Yuriarna juga sudah berpikir jauh sampai situ. Ya kurang lebih seperti itulah yang mereka bicarakan di sini dan Lauren sendiri berniat menceritakan semua itu pada ayahnya. Lalu mari kita masuk ke epilog di volume 9-nya atau volume terakhir yang bisa kita bahas guys. Karena volume sebelumnya baru keluar di Jepang sana dan gue sendiri masih belum tahu kapan bisa ngebahasnya. Saat itu Kaisar Gaulba di istananya yang ada di Revlon Barat sedang duduk di ruangan pribadinya bersama asistennya yaitu Salvis.
Terlihat dari kerutan wajahnya yang memang kelihatan sangat lelah karena memang Revlon Barat saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat buruk. Satu persatu kota mereka di wilayah perbatasan mulai diambil alih oleh Revlon Timur dan bahkan mereka selalu kalah dalam peperangan. Apalagi di sini Salwis memberitahu kalau kerajaan League yang menjadi sekutu mereka baru saja dikalahkan oleh Nozan dan aliansinya. Sebenarnya Kaisar Gaulba susah untuk mempercayainya karena memang Thanatos dan anak buahnya dikenal sangat kuat. Jadi untuk memastikan kebenaran itu, Gaulba mengirimkan beberapa orang ke sana dan menyelidikinya langsung. Lalu setelah ngobrol panjang lebar di sini, Gaulba tiba-tiba mengatakan kalau kita masih punya peluang besar untuk mengalahkan Revlon Timur, yaitu dengan cara menciptakan formula awal kekaisaran Revlon. Entah apa yang dia maksud karena di sini belum dijelaskan senjata apa itu, cuma yang pasti formula awal itu dulunya diciptakan oleh orang pertama yang datang ke benua utara dan menciptakan kekaisaran Revlon. Setelah melapor dan mendengar semua penjelasan Kaisar Gaulba, Salwis langsung kembali ke kastilnya sendiri dan tentu langsung masuk ke kamar pribadinya. Karena di kamar itu sudah ada wanita cantik yang selalu menunggunya, yaitu Eleni yang merupakan salah satu kardinal yang masih hidup. Ya, seperti biasa mereka berdua melakukan hubungan dewasa sambil menghabiskan malam dan Salwis juga menceritakan semuanya pada Eleni mengenai formula awal yang baru saja dikasih tahu oleh Kaisar Gaulba. Karena memang seperti itulah cara Eleni mendapatkan informasi dan mengendalikan Salwis, tapi entah apa tujuan dia yang sebenarnya. Gue sendiri masih belum tahu dan belum dijelaskan tujuan Eleni di volume ini. Lalu di tempat lain atau tepatnya di kota Maple, salah satu kurcaci yang sedang meneliti tongkat Thanatos menemukan hal yang sangat mengejutkan. Jadi kan sebelumnya Ark dan Narani mengambil semua benda berharga dari istana Thanatos termasuk tongkat yang biasa Thanatos gunakan. Tongkat itu sebelumnya langsung diserahkan ke ras kurcaci untuk diteliti lebih lanjut. Nah, di sini sang kurcaci menemukan sebuah tulisan di tongkat Thanatos yang biasa dia sebut sebagai tulisan EI. Tentu dia langsung memanggil temannya yang memang selama ini selalu meneliti catatan kuno milik sang pendiri atau Evangeline. Karena tulisan di tongkat Thanatos sama persis dengan tulisan kuno di salah satu buku peninggalan Evangeline. Ya mungkin bahasa EI yang mereka maksud adalah bahasa Jepang atau salah satu bahasa di bumi. Karena memang Thanatos dan Eva kan sama-sama berasal dari bumi. Jadi ada beberapa catatan Eva yang ditulis menggunakan bahasa itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada yang bisa mengartikannya dan mereka belum tahu apa tujuan Eva meninggalkan pesan dengan tulisan seperti itu. Namun di sini teman sang kurcaci berjanji akan mengartikan tulisan itu sebelum dirinya mati dan dirinya yakin bisa melakukannya. Yaitu label di volume 9-nya sekaligus mengakhiri volume ini, tapi untuk volume sebelumnya gue sendiri masih belum tahu kapan bisa ngebahasnya. Tentu sejauh ini masih banyak misteri yang belum terpecahkan dan cara gue ngerangkum novel ini juga lumayan banyak yang gue persingkat guys. Jadi ya kalau kalian pengen lebih detail dan lebih memahami ceritanya, mending langsung baca sendiri light novelnya. Oh ya, bagi yang belum tahu kalau alur mangganya itu lumayan beda jauh dengan light novelnya. Terutama saat Ark sudah mulai berurusan dengan para pasukan undead di kerajaan Nozan. Memang ada banyak scene yang kena skip di manganya, tapi mengenai Thanatos dan para kardinalnya dijelaskan lebih detail dan lebih menarik di manganya. Kalau di light novelnya kan mereka hanya ditunjukkan secara singkat dan baru muncul aja sudah dikalahkan sampai mati. Namun kalau di manganya mereka punya peran yang lebih banyak dan juga lebih ngeselin. Jadi ya intinya gue masih belum bisa memastikan kapan lanjutannya, atau mungkin lebih baik sampai sini aja dan kita bahas judul novel baru lagi guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kru guys.